observasi kami mencakup 3 hal utama, yaitu bagaimana profil dan karakteristik JMart, bagaimana tahapan proses bisnisnya, dan bagaimana budaya kerja yang mereka terapkan. Next. Tujuannya adalah untuk mengetahui profil dan karakteristik JMart, untuk memahami proses bisnisnya, dan untuk mendeskripsikan budaya kerja yang mereka terapkan. Next. JMart berdiri pada tahun 2018. Lokasinya berada di Desa Jaten Tengah, RT 3 RW 5, Desa Jedong, Kecamatan Wakir, Kabupaten Malang. Toko ini dibangun dengan moto menyediakan yang terbaik untuk hidup yang lebih baik. Next. JMart merupakan usaha grosir sembako skala UMKM yang menyediakan beberapa produk pokok seperti beras, telur, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya. Tidak hanya itu, JMart juga menyediakan aneka snack dan juga frozen food. Next. Struktur organisasi sangat teratur, mulai dari pemilik usaha yang dikelola dari 2 orang, lalu ada bagian administrasi dan keuangan yang dikelola oleh masing-masing 1 orang. Juga ada bagian gudang yang menata gudang dan menjaga stok barang yang dikelola oleh 5-6 orang. Lalu ada bagian penjualan dan kasir, itu dikelola oleh masing-masing 1 orang juga, dan yang terakhir ada kebersihan umum. Next. Berikut adalah logo dari JMart. Next. Tahapan proses bisnis dari operasional JMart itu sangat teratur, dimulai dari owner yang membeli stok barang. Setelah barang datang, pihak gudang akan langsung mengambil dan menatanya di gudang. Setelah itu barang siap dijual kepada pelanggan. Pada pesanan tertentu, JMart juga menyediakan pelayanan pesan pengantaran. Dan yang terakhir ada sistem pencatatan keuangan. Semua transaksi yang terjadi akan dicatat dalam sistem keuangan agar tetap terjaga dan teratur akuratnya. Di JMart juga memiliki beberapa budaya yang cukup positif, diantaranya mengutamakan kejujuran baik dalam pelayanan maupun transaksi, disiplin waktu terutama pada jam operasional, penataan barang dan pelayanan pelanggan, serta ramah kepada pelanggan sehingga menciptakan suasana nyaman saat berbelanja. Budaya kerja ini membuat JMart tetap dipercaya oleh masyarakat. JMart juga memiliki standar operasional seperti minimal frozen food di dalam freezer agar kualitasnya tetap terjaga, selalu mengecek barang secara rutin untuk memastikan tidak ada barang yang rusak ataupun expired, serta menata barang dengan tinggi yang aman sehingga tidak beresiko jatuh dan membahayakan para pekerja dan pelanggan. Dari sisi keselamatan, JMart juga memperhatikan K3LH seperti menyediakan alat untuk langkah antisipasi kebakaran, menjaga kebersihan area toko untuk mencegah kuman dan menjaga kesehatan, serta menata barang dengan aman agar sehingga tidak mudah roboh dan membahayakan pekerja. Transaksi tetap mempermudah transaksi tetap akurat, data penjualan tetap tersimpan dengan baik, dan laporan keuangan bisa dibuat dengan cepat. Next. Dari hasil observasi kami dapat kami simpulkan bahwa JMart merupakan usaha grosir sembako dengan operasional yang teratur dan rapi. Tahapan proses bisnis juga berjalan dengan baik, mulai dari pembelian dan hingga pencatatan. Budaya kerja yang diterapkan juga berjalan dengan lancar. Budaya kerja yang diterapkan juga berjalan dengan lancar. Budaya kerja juga diterapkan dengan baik dikarenakan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Secara keseluruhan, JMart sudah berhasil
yang tadi di kesimpulan itu berdasarkan observasi kalian itu luar biasa banyak plusnya ya di JMA. Yang pertanyaan saya, masa tidak ada yang perlu dikembangkan di sana, atau barangkali di situ belum ada sarannya ya? Mungkin barangkali kalian punya saran untuk JMA dari segi apa yang harus dikembangkan. Oh, tadi saya lihat bagus-bagus semua. Apakah memang seperti itu atau bagaimana? Kalau di kelompok lain kan tadi ada sarannya ya, berarti kan mereka tahu plusnya juga tahu minusnya. Nah dari minus itu mereka memberikan saran. Kalau tadi bagus, luar biasa presentasinya, cuman saya belum lihat apakah memang benar kurang, tidak ada yang minus di sana, atau ada hal yang bisa diimprove nggak di sana? Ya, silakan dijawab. Baik, izin menjawab. Jadi di JMR itu ada beberapa kekurangan. Di antaranya tokonya itu memiliki lahan yang cukup sempit, jadi penataan barangnya itu juga tidak terlalu rapi, namun cukup rapi. Jadi kayak lahannya itu sempit, jadi kalau banyak pelanggan itu bakalan berdesak-desakan. Berarti sarannya Untuk kalian membangun mungkin lantai atas agar bisa lebih luas penataannya. atau mungkin saran yang lain yang lebih realistis barangkali? Baik, izin menambahkan, menurut saya yang harus ditingkatkan lagi yaitu menambah karyawan di bagian penataan barang. Karena di JMA itu kasir melakukan dua pekerjaan sekaligus, yaitu melayani pelanggan dan memecah barang di rak belanja. Terus sudah terjawab. Silakan. Saya tadi belum melihat baik itu terkait dengan K3L hanya untuk karyawan JMA maupun untuk tempat usahanya. Nah, selama kalian observasi di situ, apakah kalian melihat misalnya ada apa, tahu ya apa ya, alat pemadam kebakaran itu di dalam ruangan atau apapun yang terkait dengan K3L? Karena dari kelompok sebelumnya dipaparkan tentang K3L. Itu aja. Jadi pertanyaannya Pak Odi itu lebih ke mengarah di mana gambarnya? Ya, apakah kalian sudah melihat K3L-nya JMA? Apakah sudah diterapkan di sana? Izin menjawab Pak, kalau semisal apa seperti itu adanya di cabang utama. Jadi di toko utama itu sangat lebih luas. Saat jam ketiga dimulai. It's time to begin Karena the kita third observasi lesson. di cabang yang kedua, dan itu kan tempatnya sangat sempit, itu jadi diletakkan di gudang atau di belakang rumahnya itu. Jadi di toko yang kedua itu setelah ada bangunan toko, di belakangnya lagi ada rumah. Dan di situ sepertinya ada apa dan juga barang-barang yang disimpan itu diletakkan di belakang rumah itu, Pak. Itu aja. Bisa ditambahkan, silakan ditambah. Silakan. Misalnya pas kalian observasi itu ada pas karyawan menurunkan barang itu kan ada prosedur yang misalnya sepatunya harus yang sepatu khusus. Izin menambahkan Pak, untuk itu ada karyawan lain dan kebetulan yang saya lihat itu yang menurunkan itu tidak memakai apa-apa. Jadi saya sudah benar-benar maksudnya tidak menggunakan perlengkapan khusus. Ya wis. Ya, Pak. JMA itu singkatannya apa sih? JMA. Jumilah, izin menjawab Kak. JMA itu singkatan dari Jumilah Mart. Jumilah Mart. Nah, maaf. Iya, Jumilah itu pemiliknya. Oh.
Kalau dibanding Indomaret sama Alfamart, apa yang spesial di JMart yang tidak ada di Indomaret atau Alfamart? Barangkali ada yang unik nggak di sana? Silakan disampaikan. Yang unik atau sama atau sama? Menjawab. Kalau di JMart barangnya lebih murah dan bisa dijual kembali. Sedangkan kalau di Indomaret lebih mahal karena ada pajaknya. Pajaknya lebih mahal di Indomaret. Ingin menambahkan kalau di JMart itu kan toko grosir, jadi bisa membeli banyak dan kebetulan di JMart tidak ada pajaknya. Tidak ada pajak. Iya. Berarti kalau misalnya biasanya orang membeli gitu ya, itu kan struknya gitu kan biasanya ada pajak, ya, BPN gitu ya. Itu tanpa pajak? Tanpa bunyi. Oh, tanpa pajak. Tanpa. Oh, berarti mungkin apa berarti harganya dia lebih mahal atau bagaimana dari yang lainnya? Kalau menurut saya harganya normal saja Bu, tidak mahal dan tidak murah. Tapi ada beberapa juga yang murah biasanya kalau ada diskon. Diskon. Iya. Jadi saya ingin menambahi juga bedanya Indomaret dan JMart itu dari sistem pencatatannya. Jika Indomaret pencatatannya itu full digital, sedangkan di JMart itu benar di awal ada catatan digital seperti kayak misal scan barang itu digital, tetapi untuk pengecekan harian atau bulanan itu menggunakan jurnal manual. Sudah. Menurut saya terima kasih Bapak Ibu guru yang sampun mirengaken presentasi kita. Mugi-mugi presentasi ini saged paringi manfaat dan wawasan. Amin. Menawi enten lepat tutur kita nyuwun pangapunten. Sami-sami. Mas Manten saking kelompok kita